Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah kasus yang saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Diagnosis dan Terapi pada Pasien Gangguan Ansietas Menyeluruh Pria Usia 60 tahun. Jadi tugas ini bertujuan untuk memenuhi UTS Psikologi Klinis kelas F dengan dosen pengampu Ibu Iin Tri Rahayu. Jadi kecemasan dapat dikonseptualisasikan sebagai respon normal dan adaptif terhadap ancaman yang mempersiapkan organisme untuk melawan. Jadi orang yang tampak cemas pada segala sesuatu diklarifikasikan memiliki gangguan cemas menyeluruh. Menurut Diagnostic dan Statistic Manual of Mental Disorder atau yang disingkat DSM 4TR, mengidentifikasikan gangguan cemas menyeluruh sebagai kecemasan yang berlebihan dan khawatir tentang beberapa acara atau kegiatan untuk sebagian besar hari selama setidaknya periode 6 bulan. Khawatir sulit untuk mengontrol dan berhubungan dengan gejala somatik seperti tegangan otot, mudah marah, sulit tidur, dan gelisah. Jadi kecemasan tidak terfokus pada gangguan aksi 1, tidak disebabkan oleh penggunaan zat atau kondisi medis umum. Jadi tidak terjadi hanya selama suasana hati atau gangguan kejiwaan. Jadi kesulitan dalam mengontrol sikap cemas serta menyebabkan gangguan aktivitas terhadap kehidupan seseorang. Prevalensi gangguan panik per tahunnya adalah 1-2%. Onset tersering adalah pada usia remaja atau pada orang yang berusia pertengahan 30 tahun. Sedangkan onset setelah usia 45 tahun jarang terjadi. S nama yang disamarkan usia 60 tahun datang dengan keluhan cemas, nyeri kepala, berkeringat dingin, gangguan gas intersinal, dan sulit tidur. Jadi keluhan ini berlangsung beberapa saat dan hilang timbul. Keluhan muncul sejak 14 tahun yang lalu. Sebelum pasien berobat ke psikiatri, keluhan cemas tersebut dirasakan cukup mengganggu bagi pasien. Jadi pasien didiagnosis mengalami gangguan cemas menyeluruh. Jadi pasien diterapi dengan golongan SSRI, fluoxetine 1x10 mg dan golongan hezodiazepin alprazolam 1x10 mg serta dilakukan intervensi psikososial pada keluarga dan pasiennya. Kekhawatiran dan kecemasan terhadap masa depan, pekerjaan atau keluarga dapat menjaga Anda dari bahaya. Jadi misalnya dengan menjaga Anda dari membuat keputusan yang salah sehingga dapat menyebabkan situasi genting. Tapi ketika ketakutan menang, mereka dapat menjadi beban nyata. Jadi beberapa orang akhirnya terus-menerus mengkhawatirkan hampir kejadian atau peristiwa tertentu, maupun dalam menghadapi suatu hal, misalkan orang merasa cemas ketika tampil di hadapan banyak orang atau ketika sebelum ujian berlangsung. Jadi kecemasan yang dimiliki seorang yang seperti di atas adalah normal, dan bahkan kecemasan ini perlu dimiliki manusia. Akan tetapi kecemasan berubah menjadi abnormalitas ketika kecemasan yang ada di dalam dirinya itu terlalu berlebihan dan menyebabkan gangguan pada kejiwaannya. Jadi individu yang mengalami gangguan seperti ini bisa dikatakan sebagai individu yang mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan, yaitu ketakutan yang berlebihan dan sifatnya tidak rasional. Seseorang dikatakan menderita gangguan kecemasan apabila kecemasan ini mengganggu aktivitas dalam kehidupan dan diri individu tersebut, salah satunya yakni gangguan fungsi sosial. Misalnya kecemasan yang berlebihan ini menghambat diri seorang untuk menjalin hubungan sosial terhadap individu yang lainnya atau terhadap kelompok. Jadi kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal sering terjadi. Kasus ini diambil pada tanggal 14 Juni 2016. Data diperoleh dari rekam medik autoanamnesis tanggal 14 Juni 2016 dan aloanamnesis dari istri pasien yang berumur 57 tahun. Jadi pada tanggal 14 Juni 2016, S laki-laki ini yang pasiennya berumur 60 tahun, laki-laki. Jadi datang bersama istrinya berserta anaknya juga pada tanggal 3 Juni 2016 ke RSJ Provinsi Lampung.
Jadi pasien datang dengan keluhan sulit tidur. Jadi pasien ini tuh mengalami sulit tidur pada 1 hari sebelum masuk ke rumah sakit SMRS. Jadi pasien merasa sulit tidur untuk memulai tidur. Jadi pasien mengaku kedua tangan dan kaki pasien mengeluarkan keringat dan terasa dingin sejak 1 hari di SMRS. Jadi keringat dingin ini dirasakan sepanjang hari, namun dapat membaik saat pasien mengoleskan minyak kayu putih. Jadi pasien mengaku merasa lemas jika keluhan ini muncul. Keluhan ini disertai dengan sakit kepala dan dirasakan sejak 1 hari di SMRS. Sakit kepala terasa sebagai nyeri pada seluruh kepala, seperti tertarik, menyebar sehingga bagian tengkuk pasien. Keluhan gangguan bicara, kesulitan berjalan, maupun kelainan lainnya disangkal pasien. Pasien mengaku sering mengalami keluhan yang sama dan tidak bertambah berat badan sejak 10 tahun yang lalu. Jadi pasien mengaku sakit kepala kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu dirasakan muncul biasanya berhubungan dengan kecemasan dan stres yang dialami pasien sebelumnya. Sakit kepala ini juga muncul bersama dengan gejala lain yang juga diakui bersamaan setiap kali pasien mengalami sakit kepala. Selain sakit kepala, pasien mengaku perut terasa kembung, pasien juga banyak bersendawa dan terdapat keluhan nyeri pada ulu hati. Pasien mengaku sering telat makan dalam 2 hari di SMRS. Selain itu, pasien mengaku mengalami sulit konsentrasi yang dirasakan terjadi selama 1 hari di SMRS. Jadi sulit konsentrasi terutama dirasakan saat pasien sedang berbicara atau melakukan aktivitas. Pasien merasa tidak dapat fokus dan berasa bingung saat mengerjakan sesuatu. Dari status mental didapatkan kesadaran pasien kompotesisme. Sikap pasien selama wawancara kooperatif. Selama wawancara pasien cukup tenang dan melakukan kontak mata dengan pemeriksa. Pasien berbicara spontan, lancar, intonasi sedang, volume cukup, artikulasi jelas, kualitas cukup, kuantitas cukup. Mood pasien cemas dengan afek terbatas dengan keserasian appropriate. Tidak ditemukan adanya gangguan persepsi. Jadi berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, maka pasien didiagnosis gangguan neurotik, yaitu gangguan cemas menyeluruh. Pada pasien didapatkan adanya keluhan yang menggambarkan tanda kecemasan, yaitu berupa sulit konsentrasi. Jadi didapatkan pula keluhan yang berhubungan dengan ketegangan monotorik, yaitu berupa perasaan sakit kepala dan adanya gangguan otonomik yang dirasakan pada pasien, yaitu nyeri lambung, perut kembung, dan terasa penuh. Jadi pasien mengaku keluhan ini dapat muncul pada saat apa saja. Jika ada berita yang menjadi stresor atau saat pasien sedang mengkhawatirkan sesuatu, tidak terbatas pada satu jenis berita tertentu. Di dalam kasus ini, pasien mengaku keluhan muncul setelah mengetahui anak pasien perlu dilakukan operasi adanya benjolan di lehernya. Pasien diberikan terapi golongan SSRI, fluoxetine 1 kali 10 mg dan golongan benzodiazepin alprazolam 1 kali 0,5 mg. Di pasien dianjurkan untuk kontrol ke poliklinik RSJ daerah Provinsi Lampung seminggu kemudian. Pembahasan pada pasien ini ditemukan adanya gangguan persepsi yang bermakna serta menimbulkan suatu distres atau penderitaan dan disabilitas atau hendaya dalam pekerjaan dan kehidupan soal pasien, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien ini mengalami gangguan jiwa. Hal ini sesuai dengan definisi gangguan jiwa menurut World Health Organization atau WHO, di mana didapatkan suatu kelompok gejala atau perilaku yang secara klinis ditemukan bermakna dan disertai dengan distres dan berkaitan dengan disfungsi atau hendaya. Berdasarkan data-data yang didapat melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan rekam medik, tidak ditemukan riwayat trauma kepala, demam tinggi atau kejang sebelumnya ataupun kelainan organik. Jadi tidak pernah ada riwayat gangguan zat psikoadiktif. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menyingkatkan diagnosis gangguan mental organik F.O dan penggunaan zat psikoaktif. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dengan pasien dan keluarga. Pada pasien tidak didapatkan halusinasi auditorik, visual maupun taktil. Pada pasien juga tidak didapatkan adanya keluhan yang berhubungan dengan gangguan isi pikir.
Pasien juga mengaku tidak pernah mengalami fase sedih atau senang yang lebih dari biasanya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menyingkirkan diagnosis skizofrenia F.2 dan gangguan afektif F.3. Mengabarkan tanda kecemasan yaitu berupa sulit konsentrasi, didapatkan pula keluhan yang berhubungan dengan ketegakan monotorik, yaitu berupa perasaan sakit kepala. Dan adanya gangguan otonomik yang dirasakan pada pasien yaitu nyeri lambung, perut kembung, dan terasa penuh. Jadi pasien mengaku keluhan ini dapat muncul pada saat apa saja. Jika ada berita yang menjadi stresor atau saat pasien sedang mengkhawatirkan sesuatu. Tidak terbatas pada jenis berita tertentu. Dalam berita kali ini, pasien mengaku keluhan muncul setelah mengetahui anak pasien perlu dilakukan operasi karena adanya benjolan di lehernya, seperti yang tadi sudah dibilang. Jadi oleh karena itu ditegakkan diagnosis gangguan neurotik F.41.1, yaitu gangguan cemas menyeluruh. Ini merupakan suatu periode diskret rasa takut atau ketidaknyamanan yang intens yang tiba-tiba muncul 4 gejala dari 13 gejala berikut dan mencapai puncaknya dalam 10 menit. Mungkin ini gejala-gejalanya. Yang pertama adalah merasa pusing, tidak stabil berdiri hingga pingsan, palpitasi, berdebar-debar, denyut jantung bertambah cepat, nyeri dada, rasa tidak nyaman di dada, merasa sesak, bernapas pendek, mual atau distres abdominal, gemetaran, berkeringat, rasa panas di kulit, menggigil, mati, rasa kesemutan, merasa kehilangan kontrol seperti mau gila, takut mati, leher serasa dicekik. Jadi sehingga pada pasien telah memenuhi kriteria panik menurut DSM-V karena telah memenuhi 4 kriteria. Ada lagi menurut PPDGJ 3 kriteria diagnosis gangguan panik. Harus ditemukan ada beberapa kali serangan ansietas berat dalam masa kira-kira 1 bulan. 2891. Jadi yang pertama itu adalah pada keadaan di mana sebenarnya secara objektif tidak ada bahaya. 2. Tidak terbatas pada situasi yang telah diketahui atau yang dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga adalah dengan keadaan yang relatif dari gejala-gejala ansietas pada periode di antara serangan-serangan panik. Meskipun demikian umumnya dapat terjadi juga ansietas antipsikotik, yaitu ansietas yang terjadi setelah membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan akan terjadi. Pada aksis 2, pasien memiliki ciri kepribadian dependen. Pasien cenderung meletakkan kebutuhan sendiri lebih rendah daripada orang lain. Pasien merasa membutuhkan dukungan dari orang lain untuk menentukan keputusan sehari-hari dan juga enggan untuk mengajukan permintaan kepada orang lain. Pada pasien didapatkan tumbuh kembang baik pada saat anak-anak. Pasien mampu menyelesaikan pendidikan sampai tamat SMA dan tidak pernah tinggal kelas dengan nilai rata-rata. Hal ini menyingkirkan diagnosis retardasi mental F.70. Aksis 4, pasien memiliki masalah dalam hal perekonomian karena hanya ibu yang bekerja sehingga hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pasien juga memiliki masalah sosial yaitu jarang melakukan aktivitas interaksi sosial dengan lingkungannya. Hanya dengan keluarga pasien, penilaian terhadap kemampuan pasien untuk berfungsi dalam kehidupannya menggunakan skala Global Assessment of Functioning atau GAF. Jadi pada saat dilakukan wawancara, skor GAF 60-51. Ini menunjukkan gejala sedang, disabilitas sedang. GAF tertinggi selama 1 tahun terakhir adalah 70-61. Beberapa gejala ringan dan menetap, disabilitas ringan dalam fungsi secara umum masih baik. Pada pasien ini dipulangkan dan rencana terapi yang diberikan adalah alprazolam dan amitriptyline. Menurut Guidelines American Psychiatric Association 2010 tentang panic disorder, kriteria rawat inap untuk pasien panik adalah terdapat kelainan dan disertai bunuh diri atau melukai dirinya sendiri. Pada kasus berat di mana terapi rawat jalan tidak efektif, sehingga pada pasien ini tidak dapat memenuhi kriteria rawat inap. Itu merupakan obat ansiolitik golongan benzodiazepin yang paling sering digunakan. Alprazolam direkomendasikan sebagai terapi jangka pendek untuk kecemasan akut berat dengan waktu terapi 2-4 minggu.
yang diberikan untuk mengurangi gejala-gejala ansietas pada pasien. Alprazolam terbukti efektif dalam mengontrol gangguan panik, terutama dalam uji klinis, berkontrol jangka pendek, tetapi tidak lagi direkomendasikan sebagai terapi farmakologis utama, karena risiko terjadi toleransi, ketergantungan, dan kemungkinan adanya penyalahgunaan. Tuh. Jadi pada kasus ini tuh terapi yang dipilih pada pasien dengan gangguan cemas menyeluruh adalah pemberian obat antidepresan, yaitu fluoxetine. Penelitian menunjukkan bahwa obat-obatan dari golongan SSRI seperti fluoxetine merupakan obat yang baik pada gangguan cemas menyeluruh. Tuh. Selain itu, pasien juga diberikan obat-obat simptomatik yang diberikan untuk mengurangi keluhan, yaitu dengan pemberian analgetik, paracetamol, dan anatida. Jadi selain psikofarmaka, psikoterapi, dan edukasi juga sangat diperlukan. Menurut penelitian pengobatan, hanya dengan obat tidak cukup untuk kesembuhan pasien, tapi juga harus diiringi oleh lingkungan keluarga yang mendukung dan sikap pasien terhadap penyakit yang diderita. Jadi pada kasus ini, di mana pasien kontrol tidak teratur dan sulit minum obat dikarenakan perhatian yang kurang dari keluarga, sehingga penyakit sering mengalami kekambuhan. Jadi maka dari itu harus selalu diberikan edukasi kepada keluarga dan pasien tentang pentingnya interaksi sosial untuk mengalihkan kecemasan. Dan penjelasan dari saya untuk menganalisis jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prognosis kondisi vitalnya baik, secara fungsi masih ke arah baik, namun terkait kekambuhan pasien adalah dubia et malam, karena pasien sangat mudah tersensitisasi untuk menimbulkan keluhan saat ada stresor. Dengan kondisi istri yang sibuk bekerja dan pasien tinggal di rumah saja bersama anaknya yang masih SD dan ibu kandungnya.